Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Florensius Rangkak. NIM saya 191021118. Di sini saya mau mempresentasikan hasil kerja saya guna untuk memenuhi ujian akhir semester interpersonal skill. Nah, langsung saja untuk nomor 1, menurut saya kemenangan pribadi itu dimana kita harus berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Karena jujur saja percuma kita berbuat baik terhadap orang lain kalau untuk diri sendiri saja kita tidak berbuat baik. Nah, untuk contoh sederhananya itu, kalau kita ingin didengarkan orang, maka terlebih dahulu kita harus menjadi pendengar yang baik. Sedangkan kemenangan publik menurut saya itu ketika kita dapat menjadi orang yang baik di mata orang, menjadi orang baik kepada semua orang, menjadi orang yang baik, menghargai orang lain. Intinya kemenangan publik itu tidak hanya bagaimana cara kita menjadi orang yang baik, tetapi bagaimana cara kita menjadi orang yang baik bagi semua orang. Untuk berikutnya nomor 2, menurut saya yang pertama itu berpikir proaktif. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu, ketika saya ingin menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu, maka saya harus berusaha, harus pandai mengatur waktu dan bekerja yang rajin. Karena tanpa bekerja, jujur saja saya tidak bisa melanjuti kuliah karena tidak bisa mengharapkan uang dari orang tua saja. Nah, untuk yang kedua, menentukan tujuan akhir terlebih dahulu. Kita harus menentukan langkah agar tujuan kita dapat tercapai. Contoh sehari-harinya itu, banyak hal yang harus kita inginkan ketika kita nanti sudah lulus kuliah dan mulai bekerja. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya dengan cara yang baik menurut saya. Dan semoga hasil kerja saya dapat membantu perekonomian keluarga saya. Seperti membantu membiayai sekolah adik saya, karena saya anak pertama, terus saya memiliki 3 adik. Kami 4 bersaudara. Saya ingin sekali membantu mereka nanti. Nah, untuk yang ketiga, di sini kita dahulukan yang menjadi prioritas. Jujur saja, selama ini kita sering sekali menganggap hal-hal itu menjadi hal kecil. Di sini, contoh dalam kehidupan sehari-hari hari-hari saya itu seperti yang saya rasakan sekarang, mendapatkan pekerjaan atau ujian akhir semester dan harus bisa selesai pada tanggal 31 sebelum tanggal 1 bulan 2. Nah, kebetulan sekali tadi kakak saya mengajak saya untuk bermain futsal ke suatu tempat. Nah, di sini saya mencoba menolaknya karena saya berpikir bahwa ujian akhir semester itu lebih penting daripada futsal. Menurut saya futsal itu bisa lain waktu kalau kita ada waktu kosong. Untuk yang keempat, berpikir menang-menang. Itu adalah pola pikir yang memperhatikan semua pihak. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu, pertama kali saya mulai kerja, saya sangat sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Karena saya datang ke Bali ini, saya menganggap semua hal-hal yang baru karena jujur daerahku sangat terpencil. Saya di sini baru 1 minggu, saya langsung bekerja. Nah, kadang juga saya capek dan sering ngantuk di kampus. Hingga pernah saya bercerita kepada kakak saya, mengeluh kepada kakak saya supaya berhenti bekerja karena alasan ini.
Dan kakak saya memberikan nasihat kepada saya, jangan menyerah. Saya juga dulu mengalami hal yang sama seperti kamu. Dan kamu harus bisa, kamu pasti bisa. Jalani saja dulu dengan sendiri, nanti akan menjadi biasa. Nah, dari situ saya berpikir bahwa kok kakak saya itu bisa, saya nggak bisa. Saya harus semangat, saya harus bisa seperti kakak saya, kerja sambil kuliah, membiayai walaupun sedikit-sedikit, tapi kan bisa membayar setidaknya uang fotokopi atau apa paketan gitu. Nah, yang kelima, berusaha untuk mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. Nah, sering sekali ini pengalaman yang sering sekali saya rasakan dulu. Mungkin karena apa ya, egois atau apa namanya. Kadang kita itu, misalnya sejak waktu saya SMA itu mengikuti organisasi itu, saya menjawab apa namanya, saya belum tahu apanya materinya, tapi langsung aja menjawab, jadinya nggak nyambung gitu. Contoh sehari-harinya itu, dulu ketika saya masih kecil, saya sering bertengkar sama adik saya demi mempertahankan hal yang sepele. Seperti karena jujur adik saya juga malas, saya suruh masak dia melawan gitu. Kami berdua itu saling bermusuhan, tapi kan nggak lama nanti kalau ini baik lagi gitu. Bahkan aku dan adikku sering terlibat perkelahian, sampai dia pernah mengejar saya pakai pisau gitu. Nah, ayahku sering marah dengan saya karena saya tidak mau mengalah. Tetapi lama-kelamaan kami mulai memahami atau dipahami dengan keinginan kami masing-masing gitu. Yang keenam, sinergi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu, ketika saya mendapatkan tugas kelompok untuk menyusun makalah dan saya dengan teman-teman mewujudkan sinergi, bekerja sama, membantu, dan saling berdiskusi ketika mengerjakan agar tugas tersebut cepat selesai, tepat waktu. Karena sekarang kita harus bekerja dengan menyelesaikan sesuatu juga penting gitu dengan teman, supaya apa kekurangan kita bisa terpenuhi oleh teman kita, dan apa kekurangan teman kita bisa terpenuhi oleh kita. Intinya saling berdiskusi. Nah, untuk yang ketujuh, asah gergaji. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika saya mendapatkan kesulitan memahami suatu mata kuliah dari dosen, saya mencoba untuk melatih diri saya dengan membaca, memahami agar mental saya ikut berlatih dan berkembang, supaya kedepannya saya membiasakan diri membaca terlebih dahulu sebelum diajarkan oleh dosen, supaya lebih paham saja. Kan sekarang canggih, kita sebagai mahasiswa bisa melihat di Google aja dulu materinya sebelum dosennya menjelaskan kepada kita. Nah, itu saja nomor 2. Selanjutnya nomor 3, hal penting yang saya dapatkan setelah saya mengikuti pelajaran interpersonal skill di masa yang akan datang ini banyak sekali menurut saya. Hal penting paling sederhana itu mengembangkan efektivitas pribadi kita, mengubah persepsi kita, dan meningkatkan hubungan yang sehat dengan orang lain. Karena kita ini manusia yang punya akal budinya, pastikan kita membutuhkan orang lain. Dan saya bisa tahu bahwa untuk menjadi seorang yang sukses itu, yang pertama harus memahami terlebih dahulu, setelah itu berpikir menang-menang, fokus pada penguasaan diri dan jangan bergantung kepada orang lain. Jujur saja, sebelum saya mempelajari mata kuliah interpersonal skill, saya itu sering sekali bergantungan kepada orang lain.
menganggap bahwa kan dia bisa kerja, misalnya kerja tugas, teman saya bisa kerja. Dari sini saya menjadi semangat untuk tidak bergantungan kepada orang lain. Oke, itu sudah nomor 3-nya. Selanjutnya nomor 4, setelah saya mengikuti mata pelajaran interpersonal skill selama 1 semester ini, saya baru sadar bahwa selama ini banyak sekali kesalahan, seperti tidak memahami terlebih dahulu. Nah, dari sini saya menjadi semangat untuk berjuang ke depannya, dan mulai sekarang saya harus menjadi seorang yang proaktif, bertanggung jawab atas pilihan supaya menjadi tujuan akhir yang lebih baik. Hal yang saya lakukan setelah saya ikut mempelajari materi interpersonal skill itu seperti mendahulukan yang diutamakan. Contohnya itu, sekali lagi saya mengulang yang tadi itu, ketika teman atau kakak kita yang mengajak kita untuk pergi di suatu tempat gitu, apalagi sama waktunya, misalnya harus mengerjakan tugas itu, batas waktunya sekarang kita harus kuliah gitu, berarti kita harus mengutamakan yang diutamakan. Kan jalan-jalan atau pergi main bola, pergi mancing itu kan bisa lain waktu kalau kita ada waktu kosong gitu. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Itu saja jawaban yang saya presentasikan. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.